Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari dengan NIM 0306231041 dari PGMI 2 semester 3 Stambuk 2023 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan speak kontes saya tentang kepalang merahan yang berjudul golongan darah. Apa sih golongan darah itu? Golongan darah adalah klasifikasi darah manusia berdasarkan adanya antigen tertentu pada permukaan sel darah merah. Antigen ini adalah zat yang dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Nah, dalam golongan darah ada sistemnya. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu sistem golongan darah ABO, merupakan sistem golongan darah yang paling umum dan yang paling banyak didengar oleh orang-orang umum. Nah, dalam sistem ini golongan darah ini menjadi 4 tipe umum. Yang pertama yaitu golongan A, yakni memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi B dalam plasma darah. Kemudian ada golongan B, di mana golongan darah B ini memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi A dalam plasma darah. Kita masuk yang ke tipe yang ketiga, yaitu golongan darah AB, di mana golongan darah ini memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, namun tidak memiliki antibodi A maupun B dalam plasma darah. Kemudian masuk ke tipe yang terakhir, yaitu golongan O. Jadi golongan darah O ini tidak memiliki antigen A maupun B, namun memiliki antibodi A dan B dalam plasma darah. Jadi intinya golongan darah O ini merupakan kebalikan dari golongan darah AB tadi. Nah, kemudian kita masuk faktor RH atau rhesus. Nah, selain sistem ABO yang sudah saya jelaskan, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi golongan darah, yaitu faktor RH atau rhesus. Faktor rhesus adalah protein yang ditemukan pada permukaan sel darah merah, yaitu seseorang dapat memiliki faktor rhesus positif maupun faktor rhesus negatif. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kombinasi golongan darah ABO dan faktor rhesus. Dengan adanya sistem ABO dan faktor rhesus, maka terdapat 8 golongan darah utama, yaitu yang pertama ada A+, kemudian ada A-, kemudian B+, B-, AB+, AB-, O+, dan O-. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pentingnya mengetahui golongan darah. Nah, mengetahui golongan darah sangat penting, terutama dalam transfusi darah. Jadi golongan darah harus kompatibel dengan golongan darah penerima untuk menghindari reaksi transfusi yang berbahaya. Nah, kemudian di kehamilan, ketidaksesuaian golongan darah antara ibu dan janin, misalnya ibunya rhesus negatif, kemudian janinnya rhesus positif, dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayi. Kemudian pada penelitian medis, jadi golongan darah dapat digunakan sebagai penanda genetik dalam penelitian medis. Kemudian kita masuk ke dalam penentuan golongan darah, yakni golongan darah dapat ditentukan melalui tes darah sederhana di laboratorium. Tes ini melibatkan pencampuran sampel darah dengan antibodi spesifik untuk antigen A dan B. Kemudian reaksi aglutinasi atau pengumpalan akan terjadi jika antigen dan antibodi yang sesuai bertemu. Kemudian kita akan masuk ke inti dari materi yang saya akan sampaikan, di mana kita akan masuk ke, misalnya kita memiliki tipe golongan darah A positif, maka saat kita terluka semisalnya, maka kita hanya boleh menerima golongan darah yaitu A positif, A negatif, O positif, dan O negatif. Nah, kemudian jika kita memiliki golongan darah A negatif, maka yang bisa mendonorkan darah kepada kita yaitu tipe darah A negatif dan O negatif. Nah, kemudian jika kita memiliki golongan darah B positif, maka tipe golongan darah yang dapat mendonorkan darah kepada kita yakni B positif, B negatif,
O positif, dan O negatif. Kemudian B negatif yakni B negatif dan O negatif. Kemudian jika tipe golongan darahnya AB positif, maka orang yang memiliki darah golongan darah A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif, dan O negatif, atau dapat disimpulkan keseluruhan golongan darah dapat ditransfusikan ke si pengguna atau pemilik darah golongan AB positif. Kemudian jika kita memiliki golongan darah AB negatif, maka dapat didonorkan yakni A negatif, B negatif, AB negatif, dan O negatif. Kemudian jika kita memiliki golongan darah O positif, maka golongan darah yang bisa ditransfusikan yakni O positif dan O negatif. Dan yang terakhir yaitu golongan darah O negatif. Maka tipe golongan darah yang bisa ditransfusikan yakni O negatif. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.